Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuning Darti, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 12 Bandung. Saya akan menyampaikan hasil pemecahan atau penanganan masalah siswa. 1. Deskripsi masalah. Berdasarkan hasil need assessment AKPD atau angket kebutuhan peserta didik, diperoleh informasi bahwa konseli belum memiliki kebiasaan untuk berpikir dan bersikap positif, merasa khawatir atau takut tidak dapat lulus sekolah, merasa belum memiliki rasa percaya diri, merasa tidak lancar dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan mudah putus asa setiap mengalami kegagalan. Hasil need assessment ITP diperoleh informasi bahwa aspek terendah yaitu aspek pengembangan diri dengan tingkat perkembangan pelindungan diri yang rendah, menunjukkan bahwa konseli belum mengenal kemampuan dan keinginan diri, juga belum menerima keadaan diri secara positif. Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat terlihat bahwa konseli tidak percaya diri atas kemampuan dirinya dan belum memiliki kebiasaan untuk berpikir positif, juga mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan yang menyebabkan timbulnya rasa khawatir atau takut tidak lulus sekolah. Dalam hal sosial pun tidak memiliki komunikasi yang lancar dengan teman sekelasnya, dan dalam aspek akademik potensi yang ada terhambat karena siswa kurang percaya diri atau malu untuk tampil. Berdasarkan gejala perilaku tersebut, maka deskripsi permasalahan konseli menunjukkan ciri-ciri individu dengan harga diri yang rendah. 2. Akar permasalahan. Akar permasalahan konseli yakni harga diri yang rendah atau negatif. Hal ini sejalan dengan gejala perilaku konseli, yaitu mudah merasa putus asa saat mengalami kegagalan atau merasa tidak berdaya, merasa khawatir atau takut tidak lulus sekolah, secara sosial kurang dapat menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitarnya, dan dalam hal akademik tidak berhasil melakukan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, yaitu mengikuti pembelajaran dengan aktif dan memenuhi tugas-tugas di sekolah. 3. Alternatif solusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka alternatif solusinya dapat dilakukan melalui layanan konseling individual dengan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik restrukturisasi kognitif. Pemilihan ini didasari oleh latar belakang bahwa harga diri merupakan sebuah evaluasi diri yang memiliki inti bahwa individu memiliki penilaian dan pemikiran yang negatif terhadap diri yang harus diubah menjadi pemikiran realistis, positif, dan adaptif terhadap dirinya sendiri. 4. Hasil pemecahan masalah. Setelah diberikan bantuan layanan melalui konseling individual dengan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik restrukturisasi kognitif, maka diperoleh hasil pemecahan masalah diantaranya: 1. Konseli dapat menyadari disfungsi pikiran-pikiran yang konseli miliki. 2. Konseli mampu mengembangkan alternatif pikiran-pikiran positif. Dan 3. Konseli mampu merubah pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif mengenai dirinya. Adapun sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah, diantaranya pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy bekerja pada prinsip bahwa perilaku dan emosi tergantung kepada persepsi tentang apa yang dipahami, apa yang individu pikirkan, serta antisipasi bisa. Menurut Mario di tahun 2003, tujuan terapi Cognitive Behavior adalah untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Mahoni dan Angkov mengungkapkan secara garis besar teknik konseling kognitif perilaku diklasifikasikan ke dalam 3 bagian dengan fokus konseling yang berbeda-beda, yaitu 1. Konseling keterampilan coping, menekankan pada perkembangan keterampilan yang dibentuk untuk membimbing konseli melakukan copying terhadap situasi-situasi yang dapat menimbulkan permasalahan. 2. Restrukturisasi kognitif, berfokus pada modifikasi kognitif konseli. Teknik restrukturisasi kognitif menekankan bahwa permasalahan yang dialami konseli merupakan konsekuensi dari pikiran yang negatif. Tujuan teknik restrukturisasi kognitif yaitu untuk membangun pola pikir yang lebih sesuai dan positif. 3. Terapi pemecahan masalah merupakan kombinasi dari penerapan konseling keterampilan copying dan restrukturisasi kognitif. Terapi ini menekankan pada pengembangan strategi umum dalam menghadapi ruang lingkup masalah individual yang luas dan menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara konseling dengan konselor dalam program konseling yang telah direncanakan dan disepakati. Demikianlah hasil pemecahan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.